Halo teman-teman sekalian. Jadi di sini saya Diva, perwakilan dari kelompok 12, akan memandu jalannya penyampaian materi mengenai pemanfaatan air bawah tanah. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang lain. Jadi di sini ada Jihan, ada Kurnia, ada Mira, ada Rizaldi, Sega, Ardia Sari, Febi, Veriko, Gerika, Hilya, Fikri Haikal, dan Nevada. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan dalam tiga pokok bahasan besar yang akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi air. Hal ini adalah yang menjadi dasar atau menjadi alasan mengapa kita harus mempelajari air. Jadi urgensi air sendiri adalah seperti yang kita tahu, pasti teman-teman pernah mendengar istilah bahwa air adalah sumber dari kehidupan. Di mana air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita tahu bahwa mempelajari air itu sangat penting karena air sendiri merupakan bagian dari kita. Nah, mungkin bisa langsung di next, Steve. Oke, sumber-sumber air sendiri itu ada tiga. Ada air permukaan, yaitu air yang terkumpul di atas tanah, mata air, sungai, danau, ataupun lahan basah. Juga ada air tanah, yaitu semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar, yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Dan yang terakhir ada air hujan. Itu cukup jelas ya, yaitu adalah air yang berasal dari hujan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas spesifik mengenai air tanah. Mungkin bisa dilanjut dengan saya. Ya, yang selanjutnya yaitu pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah dalam pertanian dilakukan dengan cara penyedotan melalui pembuatan sumur atau disebut dengan sumur pantek. Nugroho 2015. Sedangkan sumber yang paling utama air tanah adalah air hujan yang meresap ke bawah tanah melalui lubang pori antara butiran tanah. Next. Nah, tujuan mempelajari pemanfaatan air bawah tanah yaitu satu, untuk mengetahui pengertian air tanah dan pemanfaatannya, dan dua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemanfaatan air tanah. Next. Nah, apa sih yang dimaksud air tanah? Menurut Todd tahun 1980, air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Air tanah merupakan sumber utama air di dunia, terutama pada daerah pedesaan, daerah kering, dan juga daerah semi kering. Air bawah tanah merupakan air yang menempati rongga pada lapisan geologi yang dalam keadaan jenuh dan dengan jumlah yang cukup. Air bawah tanah dangkal umumnya berada di kedalaman kurang dari 40 meter, sedangkan air bawah tanah dalam berada pada akuifer kedalaman 40 sampai 150 meter. Cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan air bawah tanah adalah dengan mengebor sumur-sumur dalam yang kedalamannya berkisar 50 sampai 200 meter atau lebih. Lalu air bawah tanah dipompa dengan menggunakan pompa-pompa turbin. Sejarah singkat pemanfaatan air tanah di Indonesia dimulai pada tahun 1848, yaitu pemboran pertama yang dilakukan di Jakarta. Lalu air mulai dimanfaatkan pada tahun 1879. Di daerah lain di Indonesia pada 1893, di Bandung dilakukan pemboran yang akhirnya akan dijadikan pemanfaatan air tanah. Next. Selanjutnya adalah contoh penerapan penggunaan air bawah tanah. Contoh yang pertama yaitu sumur penduduk. Sumur yang sumber airnya berasal dari air tanah dangkal disebut juga sumur freatik. Nah, sumber freatik ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan non-pertanian, khususnya untuk keperluan rumah tangga. Adapun sumur yang bersumber dari air akuifer disebut juga sumur artesis. Nah, air tanah dalam biasanya dimanfaatkan oleh PDAM atau industri. Namun, tidak menutup kemungkinan bila air tanah artesis juga dimanfaatkan oleh penduduk. Next.
Contoh yang kedua adalah untuk irigasi pertanian. Nah, kelebihan penggunaan air bawah tanah untuk keperluan irigasi itu meliputi sumber yang lebih terjamin ketersediaannya, lebih tahan terhadap bencana kekeringan, tahan terhadap polusi dibandingkan dengan air permukaan. Adapun kekurangannya adalah dapat memunculkan konflik kepentingan yang diakibatkan oleh persaingan dalam penggunaan air antar berbagai pengguna, alih fungsi lahan, hak penggunaan air yang tidak jelas, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, lemahnya kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berwawasan konservasi. Next. Nah, contoh yang terakhir adalah penggunaan air bawah tanah untuk kegiatan industri. Nah, penggunaan sumber daya air untuk kegiatan industri ini umumnya digunakan untuk proses produksi, pendinginan, dan juga pembuangan limbah. Kebutuhan air bersih paling besar terdapat pada jenis industri bahan makanan dan minuman, serta industri kimia. Adapun industri kayu, semen dan kapur, serta perhiasan lebih sedikit kebutuhan airnya. Oke, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pemanfaatan air bawah tanah yang pertama adalah kualitas air lebih baik, di mana ini memungkinkan, yaitu kemungkinan untuk tercemarnya sangat kecil karena tidak banyak mengalami kontaminasi oleh lingkungan di sekitarnya. Kedua, penyebaran air cukup luas, sehingga memudahkan dalam segi pendistribusian air dan proses mendapatkan air bawah tanah juga akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, biayanya lebih murah. Secara ekonomis, air tersebut dinilai memiliki biaya pengambilan yang lebih murah dibandingkan dengan air dari PDAM. Next. Kekurangan pemanfaatan air bawah tanah. Pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya peristiwa seperti yang pertama, terjadinya air pasang atau rob. Pengambilan air tanah yang berada di sekitar pantai tanpa memperhatikan aspek lingkungan menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah secara permanen. Penurunan ini mengakibatkan air masuk pada daerah yang mengalami penurunan saat terjadi fenomena air pasang. Hal ini dapat terjadi apabila laju pengambilan air tanah lebih besar dibandingkan dengan laju pengisian air tanah. Peristiwa yang selanjutnya yaitu adanya amblesan tanah atau land subsidence. Peristiwa ini disebabkan adanya konsolidasi tanah akibat lapisan tanah yang mengalami pematangan pada tanah berumur muda. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan amblesan tanah yaitu pengerukan pelabuhan, reklamasi pantai, dan pembebanan tanah dengan adanya pembangunan di atas permukaan tanah. Yang ketiga yaitu intruisi air laut. Intruisi air laut ini terjadi apabila air laut masuk ke dalam pori-pori batuan dan menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah. Pori batuan yang awalnya diisi oleh air tawar berubah menjadi air payau atau air asin. Yang keempat yaitu terjadinya pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah merupakan peristiwa perubahan tatanan air yang ada di bawah permukaan tanah akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga mutu air menjadi menurun hingga tingkat tertentu. Pencemaran air dapat terjadi karena air yang tercemar bercampur dengan air tanah. Sumber pencemaran air tanah berasal dari pelarut yang mengandung klor, pestisida, dan bahan pencemar radioaktif. Next. Jenis tanaman. Pada dasarnya, seluruh tanaman dapat memanfaatkan sumber air bawah tanah mengingat ketersediaannya yang relatif cukup sepanjang tahun. Namun, terdapat beberapa penyesuaian pemilihan jenis tanaman melihat dari aspek kebutuhan serta kualitas dari air bawah tanah. Contoh tanamannya yakni padi maupun hortikultura. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut membutuhkan pengairan yang dalam jumlah banyak dan konstan. Ya, selanjutnya jenis tanah dan topografi. Air bawah tanah atau air tanah adalah air yang terdapat pada ruang antar butir batuan atau celah-celah batuan. Letak air tanah dapat mencapai beberapa puluh bahkan beberapa ratus meter di bawah permukaan bumi yang dibatasi oleh lapisan batuan, baik yang bersifat permeabel maupun impermeabel. Lapisan permeabel terdiri dari kerikil, pasir, dan batu apung, sedangkan lapisan impermeabel terdiri antara lain napal dan tanah liat atau lempung. Menurut Valentino tahun 2013, ditinjau dari kedudukannya terhadap permukaan bumi, air tanah dapat disebut air tanah dangkal dan air tanah dalam. Next. Selanjutnya yaitu ada sumber air. Yang pertama ada air atmosfer, yaitu hujan yang jatuh ke permukaan akan mengalami infiltrasi dan perkolasi. Sumber air tanah adalah air yang bergerak vertikal ke bawah dari water table menuju zona jenuh. Menurut Blake tahun 1996.
Tekanan air tanah yang besar dapat menyebabkan sumur artesis. Kemudian yang kedua, air permukaan atau daerah aliran sungai. Hubungan Richard-Discharge antara air tanah dengan daerah aliran sungai. Sumber air tanah terjadi saat kondisi Richard atau kondisi water table daerah aliran sungai lebih kecil dari permukaan daerah aliran sungai, serta saat terjadi keadaan tidak terhubung atau disconnected state. Ini kualitas air tanah. Jadi, kualitas air tanah dinilai lebih baik dilihat dari segi fisik dan biologinya karena sudah mengalami penyaringan alami. Nah, karena itu, air tanah dalam tentu akan lebih memiliki kualitas yang lebih baik dan bebas bakteri daripada air tanah dangkal, di mana penyaringan air akan lebih sempurna dan minim akan kontaminasi zat polutan. Lanjut. Selanjutnya adalah kondisi iklim dengan air bawah tanah. Nah, perubahan iklim itu merupakan peristiwa berubahnya unsur-unsur iklim dalam waktu yang sangat lama. Iklim akan mempengaruhi distribusi air dalam mencapai keseimbangannya. Menurut Schroeder, iklim dapat berpengaruh langsung terhadap suhu dan keadaan air tanah. Meningkatnya suhu udara menyebabkan peningkatan proses evaporasi yang kemudian menyebabkan penurunan curah hujan, sehingga akan memperkecil jumlah air yang mengalir di permukaan tanah maupun permukaan bawah tanah. Daur hidrologi juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi sumber daya air tanah. Kemudian ada kesimpulan. Air yang pertama adalah air tanah di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir tanah yang membentuk ini dan itu di dalam terletak di batuan. Air tanah itu ada dua, yaitu air tanah dalam dan air tanah dangkal. Air tanah dangkal umumnya itu berasosiasi dengan tak tertekan, yakni yang tersimpan di permukaan tinggi hingga kedalaman sampai 40 meter. Sedangkan air tanah dalam umumnya itu berasosiasi dengan tertekan, jadi tersimpan pada kedalaman lebih dari 40 meter. Perubahan iklim dan sistem air bawah tanah itu memiliki hubungan yang kompleks yang berkaitan atau dengan yang lainnya. Kemudian air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk sumber penduduk, irigasi, pertanian, dan kegiatan industri. Nah, contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan itu adalah padi dan tanaman hortikultura. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.